kita anterin aja ular ini ke hutan yang jaraknya lebih jauh dari sini karena kan bapaknya lagi kerja nih, takutnya ularnya ganggu bapak nih. Ya Pak ya. Lebih baik saya pisahin aja ya Mas ya ularnya ya. Ayo pemirsa kita jalan ke hutan. Pak, saya anterin ular dulu. Agar kedua anak ular piton molurus bisa hidup dengan aman, saya harus memindahkannya ke tempat yang jauh dari lokasi tambang batu gunung. Tetapi lokasi baru tersebut harus berdekatan dengan aliran sungai karena ular jenis ini kehidupannya lebih rentan dibanding jenis piton reticulatus atau sanca kembang. Nah, ini dia tempat yang cocok bagi kedua ekor ular lucu ini. Lereng bukit yang tidak jauh dari aliran sungai sangat cocok untuk sarang baru kedua ekor anak piton. Selain mendukung bagi kelangsungan hidup ular, lokasi ini juga jauh dari lokasi tambang batu dan bahkan cukup jarang dilewati manusia. Nah, ini adalah daerah bekas eksplorasi juga tempat pertambangan. Cuma karena udah berkurang bebatuan atas sana. Nah, daerah ini sendiri mungkin jarang sekali ya orang datang ke sini nih buat nyari batu atau buat nyari pasir. Karena pasirnya udah nggak ada, tinggal tanah aja. Dip aja akan lepasin anak piton ini di sini. Ini tempat yang aman buat anak piton ini bertahan hidup nanti. Aduh, berat sekali rasanya meninggalkan kedua ekor anak ular piton yang sangat lucu dan masih rentan hidupnya di alam liar ini. Namun demi kelestarian piton molurus yang saat ini sudah sangat jarang di alam liar, saya harus melepas dan mengembalikannya ke habitat yang relatif aman dan jauh dari jangkauan manusia. Aliran sungai dengan airnya yang sangat jernih menjadi penyempurna keindahan alam di lereng Gunung Salak. Saya pun tertarik untuk menikmati kesegaran air yang berasal dari berbagai sumber di atas gunung. Selain segar untuk mandi dan cuci muka, air sungai ini juga bisa langsung diminum. Ketersediaan makanan dan air yang cukup membuat satwa liar di lereng Gunung Salak dapat bertahan hidup. Dan bahkan mereka bisa berkembang biak tanpa adanya ancaman dari predator sejati, yaitu manusia. Sehingga tidak jarang warga yang kebetulan melintas di area ini melihat ular berukuran cukup besar. Salah satu satwa liar yang menjadi penghuni hutan di kawasan lereng Gunung Salak adalah king cobra. Ular berbisa memiliki ukuran yang sangat besar dan panjang yang mampu membunuh manusia dengan suntikan bisanya hanya dalam setengah jam. King cobra menyukai daerah yang bersuhu lembab, biasanya di balik tumpukan dedaunan dan ranting-ranting kering. Lokasi yang disukai king cobra berada di sekitar sungai ini. Wah, belum jauh kaki melangkah, saya udah dikejutkan dengan kehadiran seekor predator Ophiopagus hannah atau lebih akrab disebut king cobra yang tampak sedang menyeberangi sungai. Ternyata nggak jauh dari tempat paling ngelepasin ular, ada seekor ular king cobra besar yang sedang berjemur pemirsa. Lihat, ini adalah jenis king cobra yang sudah tua ya, cukup besar. Kayaknya sih ular ini berjemur dan habis makan. Biasanya kalau siang, ular ini tuh berburu. Dia aktifnya emang siang hari, tapi kalau misalkan malam dia tidur. Biasanya habitatnya itu di antara pohon-pohon bambu dan juga di pinggir-pinggir sungai kayak gini. Ular king cobra ini adalah ular yang sangat buas. Jadi harus hati-hati deketin ular ini, karena ular ini nggak akan segan-segan buat matuk kalau misalkan dia udah ngerasa diganggu. Nah sekarang dia udah pasang posisi siap-siap buat nyerang nih. Ya, setengah badannya udah diangkat dan hood atau tedungnya dia udah mekarin. Tedung itu sendiri itu adalah tulang rusuk yang bisa dimekarin sama dia, dan seluruh ular kobra itu bisa melakukan ini.
Panji nggak perlu waspada terhadap ular ini karena ular ini nggak kayak ular kobra, dia nggak nyembur. Ular king cobra itu nggak nyembur, nggak kayak ular kobra biasa. Cuma ular ini galak dan langsung nyerang atau nggak sudah ngegigit kalau misalkan dia nggak diganggu. Ular ini besar banget, jadi Panji harus tetap hati-hati buat deketin ular ini. Menghadapi seekor ular king cobra seperti ini, saya harus berkonsentrasi penuh dan harus waspada. Karena king cobra adalah ular yang sangat agresif, belum lagi ancaman racun bisanya yang dapat langsung melumpuhkan saraf. Walaupun ular ini sekarang adalah predator dan ular yang sangat mematikan, tapi tetap aja manusia adalah predator sejati ular. Karena king cobra ini sendiri akhir-akhir ini banyak sekali diburu terus-menerus oleh manusia untuk dimanfaatkan, mulai dari dikonsumsi dagingnya, darahnya, hingga kulitnya diambil untuk dijadikan bahan baku tas ataupun sepatu ataupun ikat pinggang dan juga lain-lain. Nah, selain itu empedu dan juga tulang sumsumnya itu diyakini juga bisa berkhasiat untuk obat pemirsa. Jadi banyak orang yang memburu ular ini untuk dikonsumsi. Kasihan juga ya. Oke. Ular ini terus siaga dan sama sekali nggak mundur walaupun Panji ada di sini. Biasanya kebanyakan ular itu takut sama orang. Cuma ular yang satu ini sangat agresif dan dia nggak takut sama Panji. Mata king cobra ini tajam, beda sama mata ular biasanya. Matanya itu bisa fokus ngelihat ke depan dan dia juga bisa ngelihat warna ya. Jadi dia bisa ngebedain warna hijau, warna biru, ataupun kuning, ataupun apa yang dia lihat dia bisa ngebedain, ataupun kabur gitu. Dia ngegertak, cuma nggak matuk. Itu adalah gertakan peringatan. Artinya jauhi teritorial saya. Kalau kamu nggak mau mati. Itu kayaknya kalau misalkan dia mau ngomong kayak gitu. Sekarang Panji harus cepat-cepat meninggalkan ular ini di sini. Saya akan tinggal di kabut di sini. Wah, dia nyari tempat untuk bersembunyi. Yang lebih baik, Panji bisa deh. Panji ke arah sana dan ularnya ke arah sana. Ternyata ada seekor lagi nih ular king cobra. Udara dingin di kawasan hutan yang berada di lereng Gunung Salak membuat saya sama sekali nggak merasa lelah. Selain hawa dingin yang dibawa semilir angin gunung yang membuat saya tetap segar dan kuat untuk menjelajahi lereng gunung hingga ke bagian hulu sungai, rasa penasaran akan hidup sang predator king cobra berukuran sangat besar di sini juga menjadi penyemangat bagi saya untuk tidak menyerah dalam petualangan kali ini. Rimbunan pohon bambu hutan yang tak jauh dari areal seperti ini biasanya disukai oleh ular kobra atau predator seperti king cobra. Pepohonan bambu yang rapat dan berduri menjadi tempat bertahan bagi predator semacam king cobra. Perkiraan saya tadi ternyata benar. Belum jauh kaki melangkah, seekor ular king cobra dewasa udah bisa ditemui lagi. Ternyata ada seekor lagi nih ular king cobra. Panji kira cuma ada satu ekor, ternyata 2 ekor. Dan tempat ini adalah daerah Gunung Kapur, daerah kesukaannya ular king cobra. Panji rasa ada banyak king cobra di sini. Dan yang satu ini lebih agresif daripada yang pertama Panji jumpai tadi. Ular king cobra merupakan ular berbisa yang memiliki tubuh terpanjang di dunia. Ukuran panjang maksimalnya bisa mencapai 5 meter. King cobra sebesar ini memiliki kantung bisa yang cukup besar.
sehingga bisa menyimpan racun atau bisa 2 kali lipat dari kobra biasa. Bahkan, sebagai predator yang sempurna, ia kebal terhadap segala jenis racun atau bisa dari ular lainnya. Kang Jirasa,